Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan sedikit komentar dari saya kali ini membacakan berita terkait rencana Cina yang dikabarkan akan membangun pabrik susu hingga peternakan sapi di Indonesia ya. Nah, ada beberapa media yang memuat berita tersebut. Saya pilih yang dari bisnis.com. Judulnya, Cina bakal bangun pabrik susu hingga peternakan sapi di RI. Ditulis pada hari Minggu, tanggal 25 Mei 2025 jam 11.25 menit. Nah, ini ada gambar ilustrasi seorang peternak sapi dengan sedang memerah susu sapi perah ya. Saya bacakan. Wakil Menteri Pertanian Wamentan Sudaryono menyebut Cina tengah fokus berinvestasi untuk penyediaan susu di Indonesia. Negeri tirai bambu itu disebut akan membangun pabrik pengolahan susu hingga membangun peternakan sapi di Indonesia. Jadi dari paragraf pertama ini kita tahu sumber dari berita ini adalah pernyataan Wamentan ya, yang menyebut Cina. Jadi tidak dari pihak Cina sendiri. Tadi saya juga sudah melihat di 2-3 media lain juga sumber beritanya sama. Nah, hal itu diungkap oleh Sudaryono di sela-sela acara Indonesia China Business Reception 2025. Jadi ada acara temu ya, acara bincang Indonesia China Business Reception di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu 24 Mei 2025. Ini berita ditulis hari Minggu. Menurutnya, si Pak Wamentan tadi, saat ini Indonesia tengah mengupayakan agar hubungan perdagangan dengan Cina bersifat resiprokal. Ya, kata-kata istilah resiprokal ini mulai banyak dipakai ya di publik ya. Semula lebih pada saat soal tarif ya, resiprokal ya berbalas artinya. Ya. Jadi kita bisa mendatangkan barang yang tidak kita punya dari Cina. Sekarang mereka lagi fokus untuk berinvestasi di bidang susu yang membangun pabrik pengolahan susu dan juga kedepannya komitmennya ingin membangun peternakan sapi susu di Indonesia, sapi perah maksudnya ya, ini ungkapnya di Hotel Shangri-La. Pak Wamentan tadi ya, lantaran ingin resiprokal, Indonesia juga tengah mendorong agar sejumlah komoditas atau produk Indonesia bisa menembus pasar Cina, misalnya durian, sarang burung walet dan produk unggas poultry ya, ini yang dijelaskan oleh Wamentan, resiprokalnya begitu. Sekarang lagi negosiasi, nah ini juga harus kita garis bawah ya, ini masih negosiasi karena dari struktur perdagangan yang sekarang yang disebut-sebut tadi belum terlalu kelihatan. Insya Allah the matter of time, jadi ini soal waktu sajalah. Negosiasi bagus dan kerjasamanya baik. Dua negara juga hubungannya baik sehingga proses negosiasinya juga berjalan dengan baik. Terang politisi Partai Gerindra itu, ini bisnis menambahkan keterangan beliau selain wakil Mentan ya memang seorang politisi dari Partai Gerindra. Adapun Sudaryono tidak memerinci lebih lanjut mengenai nilai investasi Cina pada pabrik pengolahan susu hingga rencana membangun peternakan sapi di Indonesia. Namun dia mengklaim nilainya lumayan besar. Ya wajar ya beliau tidak mengatakan terus terang karena masih negosiasi ya. Tapi katanya besar sih. Saat ini Indonesia tengah menagih komitmen investasi tersebut. Sudaryono menyebut nilai investasi untuk pabrik pengolahan sapi diperkirakan tidak terlalu besar. Jadi kalau pengolahan tidak besar ya. Namun nilai investasinya diperkirakan meningkat apabila Cina jadi membangun peternakan sapi. Dia menyinggung bahwa Indonesia ingin mewujudkan target swasembada susu ke depannya. Ini menarik ya kalau kita kasih komentar sedikit. Sekalipun kita tidak tahu perbincangannya apa, tapi dari penjelasan Wamentan ini ya, Cina kalau belum membangun peternakan sapi, dia membangun pabrik pengolahan susunya kecil nilainya. Ini khas ya, investasi dari Cina kan memang suka begitu, investasi yang dia memastikan, ya wajar dari sisi kepentingan Cina. Memastikan ya kalau dia buat pabrik, suppliernya juga dia bisa kontrol gitu. Kalau dia buat pabrik pengolahan susu, susunya sepenuhnya berasal dari produksi domestik Indonesia atau dari impor negara lain, ya kan tidak mudah buat dia gitu loh. Jadi ini dia kata Pak
Sudaryono ini sudah memberi isyarat nih, Cina akan meningkatkan investasinya jika juga bersamaan dengan membangun peternakan sapi di Indonesia. Nah, anehnya ini pernyataan dia menyinggung bahwa Indonesia ingin mewujudkan target swasembada susu ke depannya. Kelihatannya kita perlu berdiskusi ya arti swasembada ini. Ya, swasembada, apakah swasembada jika misalnya sapinya, peternakannya milik asing di Indonesia, diproduksi di Indonesia, berarti kita swasembada atau bagaimana? Ya tentu tidak salah ya pengertian itu, tapi publik mestinya juga harus paham ya, ini konsep yang sejauh ini diutarakan oleh Wamentan. Jadi untuk meningkatkan swasembada pangan terkait susu, sebenarnya jauh dari swasembada ya, karena di berita lain sebenarnya kita itu produksi susu itu hanya di kisaran 20-25% ya, 75%-nya impor. Nah, ini mungkin memindah lah daripada di negara lain dibuat di sini. Hanya pertanyaannya mengapa tidak mengajak Selandia Baru atau Australia atau yang mana lagi atau India. Tapi ya bolehlah karena tadi dikatakan Cina ini yang hubungannya lebih kuat dengan Indonesia. Tapi saya betul-betul merasa perlu berkomentar. Kita rakyat harus paham nih konsep swasembada pangannya itu begitu gitu loh, bahwa tidak masalah ada sapi, peternakan sapi milik asing, kemudian pabrik pengolahannya milik asing, tapi di Indonesia itu juga dianggap swasembada. Ini judul yang kita mengerti ya. Nah, lanjut dia kutip lagi dari Sudaryono, si bisnis.com ini. Dari semua yang kita makan, yang kita masih kesulitan untuk bisa swasembada adalah daging dan susu. Mau tidak mau kita harus mau mendatangkan indukan betinanya ke Indonesia supaya dia banyak melahirkan, papar Sudaryono. Jadi ada impor indukannya. Polisi Partai Gerindra itu lalu menyampaikan Kementan dalam target waktu 5 tahun ingin mendatangkan total 2 juta ekor sapi hidup. Sapi hidup itu lalu rencananya ingin didatangkan dari Cina dan industri pengolahannya juga diserap oleh mereka, oleh pabriknya di Indonesia ya. Yang menarik ini karena ini pengembangan lebih lanjut, karena kita sudah mendengar juga sudah melihat MBG mulai dilaksanakan, tapi salah satu yang belum sesuai dengan harapan itu adalah susunya masih susu. Kebanyakan masih susu kemasan dan itu tidak terkait dengan meningkatkan multiplier efek pengganda untuk pertumbuhan ekonomi lokal kan. Nah, kalau ini nanti dipecahkan dengan ada pabrik susu yang lebih banyak, susunya memang impor. Pabriknya juga investasi asing itu mungkin bisa terpenuhi. Ini juga perlu diskusi kita ya. Maksudnya diskusi publik gitu loh, bukan dengan saya. Ya, oh begitu ya. Kalau begitu dengan MBG nilai tambahnya jadinya apakah sedikit mengurangi karena toh tidak pakai lokal. Nah gitu ya. Kemudian sebelumnya Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Roslani, jadi ini bisnis mengutip pejabat lain, Menteri Investasi, yang menuturkan proyek-proyek yang akan dibicarakan bilateral oleh pihak Indonesia dan Cina selama kunjungan Perdana Menteri Li Qiang adalah proyek baru. Setelah berita ini Perdana Menteri sudah datang ya, tapi ini adalah kutipan dari pernyataan Menteri sebelum Perdana Menteri Cina datang. Bidang kerjasama yang akan dijajaki nantinya meliputi transportasi, pengembangan klaster industri, hilirisasi mineral dan kimia. Kerjasama ini juga melibatkan sinergi antara perusahaan swasta dan BUMN. Jangan lupa lo ya, Pak Rosan ini adalah Danantara juga ya. Ada di beberapa bidang, baik itu di bidang kerjasama untuk gerbong kereta api, kemudian di industrial cluster untuk bersama-sama dengan badan usaha lain, dan juga kembali dengan BUMN. Jadi tidak hanya dengan BUMN tapi bergabung dengan 3 itu. Kemudian di bidang mineral, downstream dari EV baterai, dan itu juga ada. Jadi ada EV baterai, lalu ada tadi industrial cluster, dan beberapa lain termasuk juga dari chemical. Jelasnya ini tambahan berita saja, tapi yang saya highlight, yang saya garis bawahi dari berita ini terutama sekali yang di atas tadi ya, bahwa Cina menurut keterangan Wakil Menteri Pertanian akan membangun pabrik pengolahan susu di Indonesia, namun nilainya belum besar, nanti perlahan-lahan akan besar seiring dengan mereka juga memiliki peternakan di Indonesia, peternakan sapi, dan implisit peternakan sapi itu indukannya mengimpor dari Cina. Nah gitu ya, dan sementara 2 juta direncanakan untuk 5 tahun. Tadi saya baca di berita lain,
Maaf 2 juta tadi ya, bukan 2 juta dalam 5 tahun. Nah tadi saya baca dari informasi lain, tahun ini kelihatannya karena baru tahap awal udah ada 200.000 konon katanya. Nah ini menarik ya, kita nanti akan tunggu beritanya. Karena sebelumnya juga ada berita, bukan ada informasi bahwa tidak dari Cina gitu untuk sapi indukannya. Nah tapi dari keterangan Pak Wamentan ini kelihatannya lebih logis ini, karena bersama-sama nih sapi, peternakan, pabrik. Nah kita juga nanti pengen tahu di wilayah-wilayah mana saja rencananya pabrik-pabrik susu itu didirikan. Nah ini juga berarti juga kita pabrik dan peternakannya ya. Kita harus berpikir juga, tidak ada salahnya kita juga meninjau bagaimana kondisi petani-petani peternak, dalam hal ini peternak susu perah di Indonesia. Jadi betul kita kurang, tapi kalau nanti adanya keberadaannya di tempat yang memang itu adalah sentra-sentra sapi perah, bagaimana kemampuan bersaing itu. Jadi tidak menambah ini, kalau datang di tempat yang sudah ada, ya berarti kan bukan menambahi, betul menambahinya, tapi sekaligus bisa mengeliminasi yang sudah ada. Jadi ini ada baiknya jika pemerintah, karena ini selalu menghimbau, berita-berita yang belum, istilahnya perjanjian, komitmen yang belum matang, ya tidak usah diglorifikasi dulu lah. Kita butuh penjelasan yang lebih detail lah, ya tidak harus detail banget, supaya kita juga bisa bersiap-siap ya. Kalau ekonom seperti saya ikut melakukan analisis, ya anggota legislatif juga ikut mengawasi, begitu juga pelaku usaha kan juga harus memikirkan keberlangsungan mereka dengan rencana-rencana yang akan dijalankan oleh pemerintah. Mudah-mudahan yang terbaiklah yang akan terjadi dalam perekonomian Indonesia di waktu-waktu mendatang ini.